Dan kalau bicara kalimatnya menarik, retorikanya cantik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Anda akan dapati dari sementara orang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, yang dia tuju urusan dunia, cuman kadang-kadang bawa ayat-ayat Quran. Ketahuilah itu musuh yang paling bahaya. Itu musuh yang paling bahaya. Kalau ada yang demikian, jangan investasikan waktu Anda, tenaga Anda, uang Anda untuk menghadiri majlisnya. Kaidah Qurannya jangan dicela. Terlalu mahal lisan kita dan energi kita untuk mengeluarkan celaan pada yang demikian. Gak usah dicela. Karena memang sudah tercela. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Buang-buang energi. Sama dengan antum ingin dipuji pada yang tidak punya pujian, buang-buang waktu. Antum jangan ingin dipuji kalau pada diri antum tidak layak dapat pujian. Seperti halnya antum jangan takut dicela kalau dalam diri antum ada yang tidak layak untuk dicela. Marah pada pencela yang tidak ada celaan pada diri antum, buang energi. Sama dengan mencela seseorang yang sudah tercela, buang-buang waktu. Makanya lebih baik lisan antum dipakai baca Al-Quran. Satu hurufnya 10 kebaikan. Tulis status yang baik-baik. Yang seperti itu kaidahnya. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Kalau ada orang-orang mengolok-olok ayat Allah atau mengingkarinya, jangan buang-buang waktu menyertainya. Tinggalkan majlisnya, tinggalkan bacaannya, tinggalkan pendengarannya. Jauhi, cukup itu saja. Dan hebatnya, mengisolasi yang seperti itu bukan karena ingin kita menghinakannya, tapi supaya dia kembali sadar bahwa ada yang salah dalam dirinya. Lihat kalimat Qurannya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kami lakukan itu bukan sekedar ingin menjerumuskannya, tapi supaya dia mikir ada yang salah dalam dirinya, supaya dia kembali lagi. Kalau sudah kembali, ambil kebaikannya. Perhatikan, innakum idzam misluhum. Kalau antum ikuti yang seperti itu, lama-lama antum seperti mereka nantinya. Enggak sholat juga. Maaf, azan di tempat orang lain, di masjid sendiri nggak ada yang azan, di tempat ibadah orang lain pada azan. Antum sehat. Dulu ada orang azan di satu komplek, Ustaz, jam 9 pagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marah sekomplek, datang RT-nya, RW-nya. Gila kamu, azan jam 9 begini. Kata orang yang azan, kalian yang gila. Saya azan tadi subuh jam 4, nggak ada yang datang. Kok saya azan jam 9 pada datang? Ya. Dulu orang berjihad dengan takbir. Masa sekarang antum dipanggil takbir gak pada datang? Ini teman-teman sekalian, bagian kedua. Fisabilillah, belajar yang memahamkan antum agama. Kalau sudah paham, meningkat keimanan kita. Kalau sudah paham, ilmu kita meningkat. Saya pun katakan pada anda, kalau anda belajar dengan saya dimanapun, dan pelajaran saya tidak membuat anda meningkat pengetahuan, lebih dekat dengan Allah, paham agama anda, maaf, tinggalkan saya, cari ustadz lain yang bisa memahamkan anda. Tinggalkan, karena tidak ada kebaikan pada diri saya. Dan saya katakan, jangan hanya merujuk pada saya, cari ustadz-ustadz lain. Sempurnakan keilmuan kita, karena Allah tidak menitipkan seluruh ilmu pada seseorang. Imam Malik punya kemuliaan, Abu Hanifah punya kemuliaan, Imam Syafi'i punya kemuliaan, maaf, Imam Ahmad bin Hanbal punya kemuliaan. Ayo, banyak di sekitaran ustadz-ustadz kita, ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Antum tidak suka, jangan sampai ketidaksukaan antum menghilangkan keadilan dalam kehidupan antum. Quran surah kelima ayat ke-8 paling kanan sebelah bawah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai rasa tidak suka antum pada seseorang menepikan antum jadi tidak adil dalam kehidupan. Boleh tidak suka, tapi kalau ada ilmu yang baik, ambil. Ambil. Saya katakan pada siapapun, ustaz-ustaz kita itu Masya Allah, dari ormas manapun, dari manapun, semacam menekatkan kita dengan Allah, ambil ilmunya, ambil. Silahkan, saya lihat Masya Allah banyak yang baik-baik sekarang. Ya, ada Ustaz Firanda, ambil ilmunya dalam hal akidah dan sebagainya. Ada Ustaz Khalid Basalama, ambil ilmunya. Ya, dalam sirah nabawiyah dan sebagainya. Ada di sini Ustaz Syafiq mungkin dekat ke Surabaya, ambil ilmunya. Ya, ada Ustaz Abdul Somad yang di Riau, ambil ilmunya. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya. Kebaikannya ambil untuk Anda. Ada kebaikan di situ. Ada Ustaz Salim Fillah yang dari Jogja, ada yang muda-muda sekarang, ada ulama-ulama kita, ada habaib, ada masyayikh. Saatnya kita tinggalkan yang tidak penting. Tinggalkan. Sekarang saatnya kita berubah. Mau sampai kapan antum saling bersikap seperti itu? Sampai kapan mau saling cela? Sampai kapan mau saling merasa benar sendiri? Sampai kapan mau saling merasa hebat?
Yang paling gampang, ambil semua kebaikan. Jika tidak sepakat, tinggalkan. Ukurannya 2. Sesuai Al-Quran, sesuai sunnah, ambil. Tidak sesuai, antum boleh tinggalkan. Jelas sampai sini? Termasuk saya. Sekali lagi, jika pelajaran saya tidak menghadirkan ketakwaan dalam pandangan Allah, tinggalkan saya. Ambil kemudian ustadz-ustadz lain yang bermanfaat. Dan jauhi sikap yang tidak bermanfaat. Ini kadang-kadang aneh. Sudah antum tidak suka, diikutin juga. Setelah itu antum mencela. Aneh itu. Demi Allah saya katakan aneh. Mungkin antum terlampau lelah di situ. Ya. Jelas ya?